Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai korelasi parsial. Baiklah, materi pertama yaitu bagian A, pengertian korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Uji korelasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik atau metode analisis statistik tergantung skala data dari masing-masing variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. Uji korelasi parsial disebut juga analisis Pearson dengan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan nilainya tetap atau konstan. Selanjutnya materi bagian B, yaitu mengenai persyaratan uji korelasi parsial dalam penelitian. Asumsi dasar atau persyaratan yang harus terpenuhi ketika kita menggunakan uji korelasi parsial untuk menganalisis data penelitian, yaitu yang pertama yaitu masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Kemudian persyaratan yang kedua, karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai contoh soal uji korelasi parsial dalam penelitian menggunakan SPSS. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ (Intelligence Quotient) dengan nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) mahasiswa dengan motivasi belajar berprestasi sebagai variabel kontrolnya. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data mahasiswa yang dibutuhkan dengan menggunakan kuesioner. Untuk data-data tersebut mengambil sampel sebanyak 12 mahasiswa. Untuk mengetahui korelasi parsialnya, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS, selanjutnya melakukan uji normalitas data terlebih dahulu, baru kemudian melakukan analisis data dengan uji korelasi parsial untuk mendapatkan output dari data tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka lembar kerja baru SPSS terlebih dahulu, lalu klik variable view, kemudian mengisi pada kolom name, decimals, labels, dan measure. Untuk sementara biarkan yang lain tetap default. Pada kolom tersebut diisi 3 variabel, mulai dari variabel IQ, IPK, dan variabel motivasi. Kemudian yang kedua yaitu klik data view, lalu masukkan data-data dari ketiga variabel tersebut ke dalam 12 kolom atau 12 sampel sesuai dengan sampel yang kita ambil. Setelah itu kita melakukan uji korelasi parsial. Caranya klik analise, kemudian correlate, dan partial. Kemudian setelahnya muncul kotak dialog partial correlation. Selanjutnya masukkan variabel IQ dan IPK tersebut ke kotak variables, dan sedangkan variabel motivasi sebagai variabel kontrolnya dimasukkan ke dalam kotak controlling for. Kemudian pilih
to Thailand dan checklist untuk display actual significential level, lalu klik option, kemudian abaikan yang lainnya, klik OK. Maka untuk processing datanya muncullah output dari data-data yang kita teliti untuk mendapatkan uji korelasi parsialnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tabel output di atas memberikan informasi tentang ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel, yaitu IQ, IPK, dan motivasi, yang mencakup mean, standar deviasi, dan jumlah sampel yang digunakan. Tabel output correlation memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antar variabel sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel kontrol dalam analisis korelasi. Adapun hasil penelitian dari data yang kelompok kami ambil, yaitu yang pertama yaitu rumusan hipotesis dalam penelitian. Hipotesis nolnya yaitu hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan, dan hipotesis pertamanya yaitu hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Yang kedua yaitu besar korelasi dan arah korelasi. Dari output di atas diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,832 yang dimana berarti positif, dan nilai signifikannya adalah 0,001 yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol atau motivasi, dan nilai correlation tersebut masuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Adapun tabel output kedua yaitu motivasi menunjukkan nilai koefisien korelasi terjadi penurunan yaitu 0,626 bernilai positif dan hubungan kuat dengan nilai signifikannya sebesar 0,039 atau lebih kecil daripada 0,05. Berarti hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Dan yang ketiga yaitu uji korelasi. Nilai signifikan IQ dan IPK sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai signifikan dari motivasi sebesar 0,039 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis pertama diterima. Yang keempat yaitu jumlah sampel yang digunakan sebanyak 12 mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian yaitu kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antar variabel IQ dan IPK. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IQ bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan nilai IPK mahasiswa, karena ada variabel lain juga yang berhubungan dengan nilai IPK, misalnya yaitu variabel motivasi berprestasi. Itulah materi yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.